Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat episode dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suwadi Idris Amin. Tentunya di acara kesayangan kita, episode Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat episode, pada kesempatan kali ini, saya dan kedua narasumber yang telah hadir di tengah-tengah studi episode akan membahas terkait tema Pilkada Jeneponto dan Bantaing. Siapa figur kuat dan berpeluang, sahabat dan sobat. Dan untuk membahas ini telah hadir di tengah-tengah studi episode Direktur Link Indonesia, Bapak Herman Sijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Direktur? Sangat sehat. Alhamdulillah. Dan tidak asing lagi, kembali saya undang pengamat politik Islam dari Universitas Muhammadiyah, Bapak Dr. Ridwan Pawalla. Assalamualaikum. Salam kakak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat dan sobat episode Pilkada Jeneponto dan Bantaing, apakah masuk kategori pilkada yang dinamis atau mungkin akan penuh dengan situasi politik yang panas, karena kedua daerah ini dikenal daerah yang karakter penduduk dan masyarakatnya berwatak keras. Sahabat dan sobat episode, untuk membedah situasi politik di dua kabupaten ini, kita langsung memulai. Saya mulai dulu dari Pak Dr. Ridwan Pawalla terkait Pilkada Bantaing. Di Pilkada Bantaing, kita semua tahu pernah Nurdin Abdullah itu sukses membawa kabupaten ini menjadi kabupaten yang tidak dikenal. Dulu kalau berbicara Sulawesi Selatan, Bantaing itu tidak pernah disebut-sebut. Dibawa naungan Nurdin Abdullah pada saat itu, Bantaing ini dibicarakan secara nasional karena kemampuan Nurdin Abdullah membranding Kabupaten Bantaing secara nasional. Dan tentu saja itulah yang mengantarkan dia menjadi gubernur. Nah, saat ini Bantaing dipimpin putra Asikin Sultan, mantan Bupati Bantaing sebelum Nurdin Abdullah. Apakah di 2024 Asikin Sultan atau gerbong Asikin Sultan, dalam hal ini Ilham Asikin ya, mampu mempertahankan di kemenangan di pilkada, ataukah mungkin ada potensi gerbong Nurdin Abdullah itu muncul dan tentu menjadi pesaing kuat dari gerbong Asikin Sultan, dalam hal ini Ilham Asikin. Seperti apa analisis Pak Dokter? Beliau ini kebetulan juga putra Bantaing, tentu membahas kampung halaman beliau. Dan tentu selain dari gerbong Nurdin Abdullah, ada nama Ibu Adi Sugiyarti Mangunkarim, ya, politisi perempuan yang selalu menghiasi perpolitikan di Bantaing dengan selalu lolos di perhelatan pileg. Kemudian tentu ada wakilnya kemarin, Andi Mapatoba atau Karen Kali. Dari gerbong Nurdin Abdullah, ya tentu saja bisa saudaranya, bisa anaknya, bisa menantunya. Seperti apa kita melihat 2024 ini Pilkada Bantaing? Baik Kak Kadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa episode dimanapun berada,
Terima kasih Kak Kadir telah mengundang kita, Bapak Direktur Link Indonesia, Bapak Herman Sejaya. Kembali kita jumpa lagi di episode Rumah Edukasi. Baik, membahas Bantai ini, memang kabupatennya memang kecil Kak Kadir, tetapi menjadi atmosfer terhadap perpolitikan Sulawesi Selatan pasca Nurdin Abdullah menjadi gubernur. Saya pikir dia akan selalu hadir dalam peta politik Sulawesi Selatan. Mengingat bahwa Bantai sekarang ini di samping legasi yang ditinggalkan oleh Nurdin Abdullah, tentu saja makin cair perpolitikan dalam konteks daerah yang selama ini selalu passwordnya adalah Asingin Sultan dan kawan-kawan. Sekarang setelah muncul NA, itu mulai cair. Artinya preferensi figur kita juga sudah mulai dinamis, terbuka, dan seterusnya. Nah, membaca tadi itu sebetulnya tentu saja ada irisan-irisan. Irisan-irisan itu sebetulnya ya beririsan pada 3 kelompok yang ada. Misalnya kelompoknya Pak Bupati sekarang ini, kelompoknya Pak Asingin Sultan, Pak Ilham Asingin Sultan, Bupati, terus ada irisan Pak NA. Ya. Pak NA ini saya pikir adalah mantan Bupati yang punya keluarga besar, sukses membangun Bantai, dan image-nya sampai sekarang ini sulit dilupakan. Kemudian ada kelompok di luar. Ya, kelompok di luar ini adalah kelompok tambahan barangkali ataupun gerbong tambahan. Misalnya gerbongnya Pak Wakil Bupati, Ibu Andi Sugarti Mangunkari, dan seterusnya. Saya pikir 4 kelompok ini, gerbong ini, saya pikir itu akan menghiasi Kabupaten Bantai. Misalnya Haji Sahabuddin ini adalah politisi yang gaib juga dari PKS, juga saya pikir patut diperhitungkan ke depan. Kalau sekiranya ini tidak menyatu lagi untuk periode kedua, saya pikir akan makin cair Bantai. Nah, sekarang ada muncul dari pihak ataupun gerbong keluarga Prof. Enna, misalnya ada Uji, anaknya, ada menantunya, ada juga sebutnya yang kita sempat sebutkan tadi, Andi Rilman, mantan anggota DPR Bantai, Partai Nasdem. Dan itu sekarang ini masih pengurus partai, DPW Nasdem Sulsel. Terus kan saudaranya. Saudaranya. Iya. Ada saudaranya, terus ada adiknya, Karen Mega. Iya. Itu juga saya pikir adalah elit-elit yang sangat mungkin akan muncul di Kabupaten Bantai. Ada juga Andi Mapatoba, wakilnya Ibu Sugiyarti Karen Mangunkarin kemarin. Itu bisa saja akan muncul. Apakah berpaket atau seperti apa? Kita belum bicarakan itu. Seperti apa asumsinya, tetapi figur-figur ini akan muncul. Nah, mungkin akan ada muncul dari figur lain, tetapi sebetulnya figur ini akan muncul dan menjadi saingan berat, rival beratnya Pak Ilham Asingin Sultan yang hari ini adalah Bupati Bantai. Nah, figur-figur ini sebetulnya itu juga mewakili sebetulnya gen-gen ataupun gerbong-gerbong termasuk geopolitik di Bantai. Ada Tobo Bulu, ini adalah geo yang cukup besar pemilihnya di Kabupaten Bantai, terus ada geo kota, terus ada geo Bisapu dan kawan-kawan dan pemecahannya. Yang kemarin ini saya kira Bantai itu kan awalnya 3 kecamatan, Tombok Bulu itu pecah menjadi Gantaran Keke, terus Pajukukan, terus kota ini itu pecah ke Eremerasa, terus Kecamatan Bisapu itu Uluere dan Kecamatan Loka, dan seterusnya Kecamatan Kecamatan Uluere. Saya pikir ini menjadi indu-indu, tetapi itu beririsan. Siapapun yang muncul dari sana sebetulnya itu akan kuat, ya. Walaupun sebetulnya Prof. Enna ini mewakili dari 3 kecamatan yang mekar hari ini. Nah, kalau misalnya dianggap berpotensi, saya pikir itu berpotensi pada next, ya. Di samping juga saya menduga ya bahwa terpidananya Prof. Nurdin, ya, itu kemudian akan mengkonsentrasikan kekuatannya di Kabupaten Bantai untuk kemudian menghidupkan, ya, menjaga tren dan terahnya dalam konteks politik di Sulawesi Selatan. Karena
kemarin itu saya mengasumsikan tidak konsen untuk mendorong sepupunya berpaket dengan Andi Sugiarti Mangun Karim itu karena fokus ke Sultan. Yang kedua mungkin ada komunikasi juga dengan Pak Ilham Rastiking ataupun Pak Asikin. Menjaga momentum Nah, pilgub ya. Nah, itulah maksud saya, paling tidak yang menjadi prioritasnya itu adalah konsentrasi kepada Pilgub 2018 kemarin. Nah, hari ini saya pikir Pilgub 2024 Pilkada 2024 itu lebih konsentrasi kalau keluarga NA untuk menjaga tren ke Bantaeng, karena memang hanya itu yang bisa menjadi kekuatan dan pintunya untuk kemudian menjaga eksistensi politiknya di Sulawesi Selatan ini. Paling tidak juga ya, apakah keluarga beliau, apakah menantunya, ataupun anaknya, ataupun saudaranya akan didorong, ataupun orang lain yang masuk gerbong Nurdin Abdullah itu untuk menjaga tren agar tetap eksis di Selatan. Saya kira itu sebagai pengantar dulu, kakak. Baik, sahabat dan sobat episode pembuka dari Dr. Ridwan Pawalang memulai diskusi kita. Saya langsung ke Direktur Lin Indonesia, Dinda Herman J. Saya membuka dengan Pilkada Jeneponto dulu. Di Pilkada Jeneponto ini cukup menarik karena tanpa petahana. Ihsan Iskandar Karimindra ini saat ini sudah ada periode ya. Nah, nama-nama yang terpantau dari pantauan saya, ada nama Mulyadi Mustamu Karen Tinggi, Haji Paris Yasir, Samsudin Carlos Karen Lagu, kemudian Saprudin Nurdin, kemudian ada Karim Patta, Tahal Pasni Karen Sute, dan Baharudin Baso Jaya Karen Naik. Nama-nama yang populer dan bisa dikatakan memiliki basis di atas ya, di Jeneponto. Kacamata Link Indonesia, Dinda Direktur ini melihat situasi, kira-kira dari nama-nama ini siapa yang paling memungkinkan mendapatkan pintu atau ruang seluas-luasnya untuk bisa maju di Pilkada Jeneponto 2024, dan apa indikatornya? Silakan, Dinda Direktur. Oke, terima kasih Kak Kadir atas kesempatan di hari yang sangat semangat ya, spirit ya. Ya, saya jumpa dulu dengan pemirsa episode dimanapun Anda berada. Jangan lupa subscribe. Iya, itu juga penting sebagai promotion. Jangan lupa supaya subscribe. Channel ini semakin menarik ya. Menarik, kemudian tidak kehilangan momen ketika ada update terbaru terkait dengan perpolitikan tingkat kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Ya, saya bahas ini terkait dengan Pilkada 2024 Jeneponto. Jeneponto ini sebenarnya keras, tapi kerasnya itu di tingkat kades, pilkades. Tapi kalau kemarin sampai di branding bahwa Jeneponto di 2018 itu zona merah, ternyata enggak, di zona hijau. Ya, melalui pantauan dari KPU dan Bawaslu, Jeneponto masuk dalam kategori zona hijau dengan 4 kandidat kemarin. Kemudian dari 4 kandidat ini, siapa-siapa yang akan menjadi mengambil kesempatan peluang besar tanpa petahana? Tanpa petahana, saya kira tanpa petahana pun itu tetap ada petahana, Kak Kadir. Kan ada wakil ya? Iya, bukan cuma wakilnya. Pak Bupati sekarang ini kan masih tetap di Partai Beringin. Artinya, kenapa beliau masih mengambil Partai Beringin? Karena ingin melanjutkan kembali klan-klan. Nah, klan yang dibangun oleh Karinindra ini ya cukup luar biasa. Ada istrinya. Belum tentu diserahkan kepada keluarga yang lain sebelum istrinya ini tidak mengiyakan. Kalau istri mengaminkan ya jalan. Nah, istrinya kemarin masuk di bursa pemilu 2019. Itu kan bagian dari bagaimana popularitas istrinya ini bukan cuma di Kabupaten Jeneponto, tapi di Dapil Selatan kemarin. Kemudian peluang juga diambil oleh istrinya karena kan istrinya ini ketua TP penggerak
PKK. Artinya ketika istrinya ini bekerja mulai dari sekarang, peluang sangat besar. Karena yang bisa digerakkan di akar rumput ini adalah orang-orang yang panjang rambutnya, yang suka bergosip, yang mampu mempertahankan apa yang disampaikan oleh tuannya, dia akan ikuti. Nah, salah satu indikator untuk memenangkan sebuah pertarungan dalam konteks pemilu itu, jangan lupa ya, pasukan berkutang, para ibu-ibu ini, ibu-ibu gosip ini, sungguh luar biasa. Untuk menerobos ring-ring bapak rumah tangga ini, melalui ibu-ibu rumah tangga. Karendra 2 periode juga banyak dibantu dengan tim perempuan. Nah, itu tadi yang saya katakan bahwa ketika misalnya kita berbicara peluang siapa yang akan mengambil kesempatan dalam kesempitan di mana tidak ada lagi petahana, ya tentu masih ada petahana. Istri beliau ini masih punya ruang-ruang besar untuk mengambil alih posisi. Artinya harus dihitung ya. Iya, saya menghitung. Iya. Saya selalu menghitung. Kemudian brand dari istrinya ini kan, Mbak, istri beliau Pak Bupati ini adalah mantan anak bupati. Pak Malingkai. Pak Malingkai Mantan Bupati Bantai. Jadi saya menghitung istri beliau. Istri beliau ini adalah politisi yang dibangun oleh Pak Bupati itu sendiri. Kemudian calon kemarin yang melawan juga wakilnya periode pertama adalah Karen Tinggi. Karen Tinggi ini luar biasa juga, tidak bisa kita nafikan bahwa kekuatan yang dibangun di Bangkala Barat dan sekelilingnya ini masih dikuasai oleh Karen Tinggi. Kemudian Karen Tinggi, informasi-informasi yang saya dapat kemarin itu, bahwa beliau masih ingin bertarung, apalagi sudah tidak ada lagi petahana. Itu pasti. Ya, itu pasti. Ini momentumnya untuk bertarung. Iya, kemudian momentum yang dipakai kemarin juga beliau adalah di Pilkades serentak di Kabupaten Jeneponto. Jadi beliau ini sudah membangun memang kerangka untuk di mana belajar dari kekalahan kemarin pasca melawan petahana. Pasca bubar, mereka tim-tim dari Karen Tinggi ini sudah mulai bekerja. Jadi mesti hati-hati dan tentu harus dihitung juga. Karen Tinggi ini Haji Mulyadi Mustami punya kans di Pilkada 2024. Kemudian yang tidak bisa kita nafikan juga adalah yang santer juga adalah Pak Sekda, mantan Kadis Kesehatan. Ini juga keras karena tim ternyata informasi yang saya rampung ini kakak beliau sudah punya tim ke bawah untuk bagaimana menatap. Tim dia itu namanya dokter. Ya, dokter nama timnya. Di dokter ya. Iya. Yang penting bukan Valentino Rossi. Iya, karena kalau Valentino Rossi kita ikuti jejaknya sudah mulai menjadi legend dan tidak terpakai. Semoga tidak seperti itu. Kemudian dari kemarin 4 pasangan calon ini ada kemungkinan juga dari 4 pasangan calon ini akan kembali muncul, termasuk ketua PKB Kareng Patta yang masih eksis di DPRD provinsi. Tentu beliau akan mendulang kembali itu karena sudah tidak ada petahana yang kemarin ini yang ditakutkan, kemudian mencoba untuk melawan supaya indikator yang ingin dia pakai di 2024 ini sudah ketahuan. Ternyata kita kalah di porsi-porsi ini. Nah, itu juga perlu kita perhitungkan PKB. Kemudian Kareng Lagu. Bukan, Carlos. Samsudin Carlos. Karen Lagu. Ya, Karen Lagu juga mesti juga kita perhitungkan. Apakah dia masuk di bursa bupati atau calon wakil bupati? Dia bursa bupati. Ya, bursa bupati. Itu yang mesti diwaspadai bagi para bakal calon yang ingin maju mempersiapkan strategi apa yang mesti dilakukan. Karena dari 4 pasangan calon sudah Pak Bupati ini sudah tidak maju. Artinya yang 3 ini mesti belajar dari 2018. Haji Paris, tentu Haji Paris mesti diperhitungkan. Wakil Bupati. Kemudian dari perpindahan beliau itu ke Nasdem dari Gerindra. Nah, itu juga saya dapat informasi bahwa banyak konstituen beliau yang dulunya di Gerindra, kemudian nyebrang ke Nasdem, itu banyak yang kecewa. Termasuk juga
istrinya yang di PAW menjadi ketua DPR itu juga menjadi kekecewaan dari istrinya ini ke Haji Farisnya Pak Wakil Bupati. Itu yang menjadi kekecewaan konstituennya di bawah. Kan masih banyak ada beberapa informasi sampai tim-tim di tingkat Kades itu yang ketuanya tim Kades sempat berdiskusi. Nah, itu tadi karena beliau pindah dari Gerindra ke Nasdem. Tapi saya tidak terlalu apa ya. Kalau saya membandingkan ini antara Pak Wagub dengan Karim Tinggi ini, saya masih mengunggulkan Karim Tinggi untuk saat ini, Haji Mulyadi Mustamin. Kemudian ada juga beberapa tokoh muda. Tokoh muda itu keponakan Pak Bupati, Islam Iskandar ini mesti juga kita perhitungkan ketika misalnya trouble-nya istrinya Karen Indra tidak memungkinkan ya, tentu klan yang dibangun melalui keponakannya ini bisa dipakai. Karena kenapa? Demokrat sama Golkar itu bisa dipaketkan. Kemudian keunggulan yang dimiliki oleh Islam Iskandar ini kan beliau juga adalah ketua PMI. Artinya ketika ingin mulai bekerja dari sekarang ini dari tingkat dari organisasi PMI ini sungguh luar biasa. Ketua HIPMI. Nah, kemudian beliau adalah ketua HIPMI, bisa menggait pengusaha muda. Apakah itu pengusaha muda dari kerukunan keluarga Turatea? Kan pengusaha besar ini banyak saya lihat di kerukunan keluarga Turatea. Apalagi kemarin pelantikan di hotel apa ya, di Claro kalau saya tidak salah. Banyak, dan ketumnya juga itu perlu kita hati-hati. Jangan sampai ketum kerukunan keluarga Turatea ini juga membangun bagaimana kita bekerja untuk menatap 2024 Bupati. Itu juga perlu dihati-hati. Haji Alimuddin ya? Haji Alimuddin. Kemudian ada juga mantan ketua kerukunan Turatea dari Kalimantan Selatan kalau saya tidak salah itu. Ada. Dia pengusaha muda juga. Itu siapa namanya? Siapa lagi namanya itu? Ada ya? Itu juga tidak bisa kita karena kan kenapa? Banyak sekarang ini di luar dari seorang politisi, dari kalangan pengusaha yang awalnya ekspansi ke luar daerah, mengumpulkan pundi-pundi, kemudian masuk di daerah. Ini banyak yang terjadi. Dan itu juga harus kita pelajari bagi calon-calon yang berdomisili di Sulawesi Selatan atau khususnya di Kabupaten Jeneponto, bahwa banyak orang-orang Jeneponto yang di luar Jeneponto yang berkarir kemudian mampu mengumpulkan pundi-pundi. Karena tentu untuk melaksanakan suatu visi misi menjadi seorang kepala daerah, kita tidak bisa nafikan bahwa visitasi itu penting, sangat penting. Itu tidak bisa dihilangkan bahwa untuk menjadi seorang punggawa atau pemimpin kita harus memenuhi visitasi. Kemudian saya hitung juga tokoh pemuda yang saat ini salah satu kepala bidang Rahmat Sasmito. Beliau adalah ketua pemuda Tani HKTI Sulawesi Selatan. Beliau juga alumni Hijau Hitam, Kahmi, dan beliau banyak bergerak di tingkat elit komunikasinya. Meskipun beliau adalah ASN, tapi kepemimpinan beliau dari segi organisasi itu saya tetap menghitung beliau. Itu juga menjadi parameter bagi tokoh-tokoh muda bahwa ada Rahmat Sasmi itu yang mampu menjadi ketua pemuda Tani HKTI Sulawesi Selatan dengan kapasitasnya hanya sebagai kepala bidang di salah satu SKPD di Kabupaten Jeneponto. Jadi kalau kita membuka peluang di pasca petahana tidak lagi menjadi incumbent, itu tadi yang saya sampaikan bahwa istri dan klan beliau itu masih besar untuk mengambil kembali posisi kepala daerah. Mungkin seperti itu. Baik, sahabat dan sobat episode kedua narasumber kita, saya sudah memberikan kesempatan kedua-duanya masing-masing membedah satu kabupaten dari dua kabupaten yang kita bedah, yaitu Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng.
Baik, saya akan dalami satu kali lagi Kabupaten Bantaeng bersama Pak Dokter, dan juga mendalami Kabupaten Cirebon bersama Direktur ini. Terakhir baru diputar Bantaeng ditutup dengan menganalisis Bantaeng, begitupun sebaliknya ditutup dengan menganalisis. Siap. Jadi saya dalami Bantaeng dulu. Tadi kalau dilihat memang resim atau klan dari Nurdin Abdullah dan klan Asyikin Sultan kemungkinan besar masih mendominasi ya pertarungan di atas. Atau inilah puncak pertarungan kedua klan ini akan dimulai. Sebelumnya pernah Nurdin Abdullah dulu kan mengalahkan klan Asyikin Sultan, dan kemudian klan ini berhasil memenangkan karena tidak ada saudara dan anak Nurdin Abdullah yang maju. Nah, tapi ini berbeda kalau misalnya anak atau saudara Nurdin Abdullah maju, baru ini pertarungan. Kemarin tidak ada pertarungan karena tidak ada dari saudara dan anak Nurdin Abdullah atau menantu. Nah, sahab Pak Dokter ya. Nah, apakah kalau kita melihat kondisi di atas dari klan Nurdin Abdullah ini, siapa yang paling cocok disodorkan? Apakah saudaranya Karim Mega atau apalagi tadi? Karen Rilman. Karena dia politisi ya dari Nasdem, atau putranya Patul Fauzi ya, untuk bisa melawan sosok seorang Ilhamsa Asyikin yang bisa dikatakan pamon. Beliau memang birokrat tulen, organisasi Toris, pernah menjadi ketua KMPI, dan ya banyaklah Karang Taruna dan lain-lain. Dengan usia juga yang masih tergolong cukup muda di usianya saat ini. Apakah memang melawan dia harus saudara Nurdin Abdullah atau putranya agar mampu mengimbangi? Karena tentu mengalahkan Ilham Said tidak semudah membalikan telapak tangan, walaupun ada prestasi-prestasi yang dibangun oleh Nurdin Abdullah gitu. Kajian kita, dan apakah tidak berpotensi muncul klan ketiga atau pasangan ketiga yang bisa mengalahkan kedua-duanya ini? Bagaimana analisis Pak? Baik Kak Kadir. Tentu saja kalau yang masuk pada terang Nurdin Abdullah ini kan ada dua kelompok saudaranya dan anaknya, menantunya kan. Menantunya sendiri kan Mirsa itu kan ketua Golkar Kabupaten Bantaeng. Terpilih jadi ketua Ya. Golkar. Nah, sebab itu kendaraannya sudah cukup. Dan saya kira kursinya cukup lah untuk berkoalisi. Ada modal lah untuk berkoalisi. Minimal mereka bisa fokus ke Golkar untuk menjadikan modal ya. Nah, betul. Jadi saudara bisa ditambah-tambah. Terus ada saudara-saudarinya ya, Karim Mega dan Karen Rilman. Karen Rilman ini politisi Nasdem dan mantan anggota DPRD Kabupaten Bantaeng. Saya melihat kalau yang paling memungkinkan, ya, yang paling memungkinkan kan begini. Mirsa ini kan orang luar, menantu beliau, yang kebetulan karena dekat dan mungkin seperti apa pertimbangannya Pak Topeng Pawai sehingga mengutus beliau Pak Mirsa ini kembali ke Bantaeng ya, bukan kembali ke Bantaeng untuk menjadi pelaksana sekaligus menjadi ketua definitif ya, hari ini di Partai Golkar. Bantaeng ini saya pikir kalau tidak ada kedekatan dengan genetika politik itu kurang menarik. Nah, yang kedua kalau pendatang itu agak sensitif. Mengapa? Karena Bantaeng juga punya ori ya, putra daerah, dan bisa ditawarkan ke publik. Kalau seperti itu, yang paling mungkin ya pertama adalah anaknya, ya. Itu paling mungkin sekali dengan indikasi-indikasi ataupun asumsi-asumsi bahwa ini paling fokus dan sangat konsen ya untuk mendorong anaknya, mengingat bahwa hari ini orang tuanya Pak Ena sendiri sudah kemudian istirahat sementara dari panggung politik. Tentu saja orang yang pernah punya ketokohan, punya karya, tentu dia akan kemudian meramu kembali, mengkonsolidasikan kembali daripada kekuatan-kekuatan lama, ya, modal-modal yang lama untuk kemudian bisa dijadikan kekuatan untuk kemudian tampil. Nah, yang kedua, saya melihat bahwa sesungguhnya ini akan lebih fokus. Kekuatan itu akan dikonsentrasikan
untuk kemudian memenangkan di Kabupaten Bantaeng. Yang sebab itu tidak mudah ya, tidak mudah. Kemudian Pak Ilham Azing Sultan ini untuk kemudian lulus untuk periode kedua beliau. Karena tentu saja akan ada muncul ke kota-kota lain dan bisa saja Bantaeng itu akan muncul tiga pasang ya hari ini. Karena kan ada Sugiarti Mangungkaring, Ya, ada anggota DPRD Provinsi Golkar, sama lagi senior Arpandi Idris, ada wakil bupati Sahabudin. Ya. Karena ada juga kabar katanya hubungan bupati dengan wakil ini ya sudah retak ya. Mereka bersama, artinya potensi mereka berlawanan di 2024 itu sangat terbuka. Jadi isunya memang kalau itu saya juga berdasarkan data-data yang kita himpun di lapangan itu ada informasi bahwa sedang merancang-rancang untuk kemudian jalan sendiri-sendiri. Nah, tentu saya kira alasan itu cukup kuat ketika itu bisa akan pecah. Nah, saya pikir pilihan-pilihan itu tetap ada. Jadi Bantaeng ini akan muncul beberapa tokoh ya. Sejauh ini yang muncul, saya pikir kalau kita simulasikan itu ada 3 yang sejauh ini ya. Misalnya mantan ketua DPR ini dari Golkar, Ibu Sugarti itu kan saya pikir ini maksud saya sebelumnya pada periode Pak Azing Sultan kan Golkar sama-sama ya. Sama-sama Golkar, hari ini di P3 dan sekarang ini ketua DPR Bantaeng ini P3. Kadernya langsung Andi Sugiarti Mangungkaring. Nah, tentu saja untuk persyaratan pengusungan kan sudah cukup. Nah, kita tidak tahu seperti apa dinamikanya, tetapi sesungguhnya kalau pertarungan di Bantaeng ini sejauh ini, maka pertarungan antara Azing Sultan dan Enna. Di samping itu saya pikir akan muncul figur-figur lain dengan persyaratan bahwa kondisi dan realitas politik hari ini di Bantaeng P3 itu muncul. Terus Pak Wakil juga itu hampir pasti muncul itu Pak Wakil. Entah seperti apakah akan menjadi wakil bupati kembali atau seperti apa? Atau akan menjadi 01. Kita lihat lagi ya seperti apa peluang-peluangnya. Tetapi sesungguhnya Bantaeng ini itu akan lebih panas daripada periode pertamanya periode pertama dan periode keduanya Pak Enna. Karena mengingat bahwa keduanya ini tokoh muda, punya pengalaman tanding dan seterusnya. Tentu saja Uji juga hari ini tidak bisa dipandang enteng. Ketua Banteng Muda Indonesia Selatan, Bendahara KNPI, dan saya pikir cukup berpengalaman. Jadi Rilma atau Uji? Saya melihat Uji ini yang lebih pas ya. Putra langsung. Walaupun misalnya ada saudaranya, tetapi yang paling memungkinkan ya, berpotensi dan bisa diterima itu adalah anaknya Uji. Saya kira itu yang sementara ini muncul, dan saya pikir kalau peluang-peluang yang lain, kekuatan yang lain, instrumen lain, saya pikir cukup mudah lah untuk dimunculkan, ditawarkan, dan saya pikir partai itu akan lebih mudah dikomunikasikan dengan melihat posisi yang ada. Saya kira gitu sementara. Sangat rasional ya kalau Uji, karena dia bisa menyatukan PDIP dengan Golkar. Uji kan PDIP, ibaratnya Nasdem. Ini saya kan Golkar. Baik, saya langsung sahabat dan sobat bisa saya langsung ke Direktur Link Indonesia lagi untuk mendalami pilkada Jeneponto. Tadi menarik sekali analisis beliau masih menjagokan keluarga bupati ini berpotensi muncul dan masih berpotensi diperhitungkan ya. Tapi tentunya dalam hal ini tadi Pak Mulyadi Bustami lebih dalam kapasitas sebagai mantan wakil dan pesaing kemarin ya. Nah, kalau dilihat simulasi-simulasi yang tepat yang berpotensi muncul di Jeneponto, seperti apa Dinda Herman Sejaya selaku peneliti dan konsultan politik melihat, karena kan tentu politik juga penting di Jeneponto. Cocoknya misalnya kalau Mulyadi Mustamu misalnya mau membuka peluang untuk maju dan menang, dia cocoknya menggandeng siapa? Misalnya kan, kemudian begitu pun Haji Paris sebagai wakil bupati saat ini, dan Samsudin Carlos juga sebagai figur yang serius ingin menatap pilkada Jeneponto.
seperti apa simulasi-simulasi yang mereka bangun atau penyetuan-penyetuan kekuatan yang mereka harus bangun agar mereka membuka ruang untuk bisa masuk pada zona kemenangan, minimal masuk zona kemenangan. Zona kemenangan ini Kak Kadir. Ya supaya masuk di zona kemenangan. Nah, saya kunci kalau kita berbicara masuk di zona kemenangan itu, ya mesti keluarga petahana ini merangkul Karen Tinggi. Karena kan Karen Tinggi Aku terbalik, Karen Tinggi ya, harus merangkul. ya, maksudku Karen Tinggi calon bupati, klannya bupati itu digandeng wakil. gandeng sebagai wakil. Ini kan idealnya begitu, kan pernah bersama. Artinya merajut cinta kembali di dunia perpolitikan itu kan dinamis. Iya. Nah sekarang kalau kita berbicara untuk masuk di zona kemenangan itu Karen Tinggi dengan keluarganya atau istrinya Pak Bupati sekarang. Itu sangat ideal bagi saya. Karena kan kita berbicara anaknya Pak Bupati ini kan tidak terlalu sebrand dengan ibunya, istrinya Pak Bupati. Itu yang paling pas untuk melihat situasi saat ini di lapangan bahwa Karen Tinggi ini di zona Kecamatan Bangkelak dan Bangkelak Barat ini, kemudian di sebelahnya ini masih dijagokan Kak Kadir. Jadi kalau untuk merangkul masuk di zona kemenangan, tentu Pak Bupati ini menanam saham ketenaran dan brand itu melalui wakil. Jadi istrinya beliau ini paling cocok untuk mendampingi Karen Tinggi menjadi pasangan calon. Kemudian kalau Haji Paris saat ini sebenarnya sudah redup pasca itu tadi konflik antara istrinya yang di PAW dengan Pak Arifuddin, itu konflik sehingga kita melihat juga pada saat pelantikan ketua DPR, kedua-duanya ini tidak menghadiri prosesi. Ini salah satu kekecewaan dan saya kira ketidakdewasaan juga dalam dunia perpolitikan. Mestinya meskipun ada yang seperti itu yang kita pernah hidup di suatu kendaraan ini yang menghidupi kita menjadi ketenaran, ya tentu kita harus menghargai keputusan elit di atas bahwa ini yang paling pas. Kalau Haji Paris, memang kalau saya lihat dia kapasitas wakil saja. Kapasitas wakil. Tidak bisa melampaui kekuatan yang dibangun sekarang itu Karen Tinggi. Nah, bisa juga berpaket dengan PKB yang kemarin, Karen Patta. Itu bisa kalau mau mencair. 02-nya Haji Paris. Karena karakter yang dibangun oleh Haji Paris ini, Pak Wabub, hanya kapasitas Wabub. Itu hasil cernaan dan sintesis kita di lapangan. Kalau sekarang ini cocok memang beliau dengan Karen Patta. Karen Patta ini banyak juga bergerak kembali ke Depok dengan tadi Karen Patta ini menatap 2024. Kemudian poros ketiga ini Samsudin Carlos juga tidak bisa kita harus mewaspadai. Beliau juga punya kans di tiap kecamatan. Karena kan kita lihat kemarin hasil perolehan suaranya itu di dapil beliau itu hanya beda-beda 2.000 kayaknya dengan Karen Tinggi. Jadi perlu kita waspadai juga. Itu sangat memungkinkan Karen Samsudin Carlos ini memulai ambisinya untuk menjadi bupati dengan potensi-potensi yang ada di bawah. Jadi kalau hanya itu. Kalau Samsudin Carlos sisanya menggandeng siapa? Ini yang belum saya. Kalau Karen Carlos ini kan bisa menggait Karen Lagu. Karen Lagu. Samsudin Carlos Karen Lagu. Samsudin Carlos ini bisa menggait dari bulan pengusaha. Tadi dari yang jelas punya masa adalah kerukunan keluarga Turatia. Dokter siapa lagi namanya? Pak Alimuddin, kalau saya tidak salah ketua umumnya. Bisa paket dengan itu. Ketua P3 lo juga seksi di atas sebagai wakil ketua DPR. Ketua saya tidak terlalu banyak mengiriskan beliau. Isu bahwa Carlos akan berpasangan dengan Baharudin
Jaya, Karin naik dari Bangkalan juga. Seperti apa? Karena isunya Samsudin Carlos akan menggandeng itu. Isu beredar. Yang beredar itu hadir, kami belum mengolah. Yang kami olah yang kami bahasakan tadi. Dia kan masuk di zona di mana ketika petahana ini tidak lagi mengambil kesempatan, saya tidak bisa mengatakan bahwa beliau tidak akan mengambil kesempatan. Masih punya kans untuk mengambil posisi kepala daerah. Nah, salah satu cara untuk mempertahankan itu adalah tentu dengan merajut kembali cintanya dengan Karin Tinggi. Artinya Karin Tinggi dengan keluarga bupati, Karin Patta dengan Paris. Ya, Pasti kuat kali ini. jelas sekali. Nah, geopolitik dia Hasil di lapangan itu hanya Pak Bupati dengan Karin Tinggi. Iya. Jadi kalau mau mengembalikan dan tetap kekuatan politik sebagai kepala daerah saat ini untuk menatap 2024 itu harus merajut kembali misalnya dengan Karin Tinggi. Dengan pada posisi bukan bupati, beliau cocoknya di wakil bupati karena hanya untuk mempertahankan saja. Dengan masuknya wakil bupati kan tentu banyak ruang yang bisa dilakukan untuk menatap kembali keroyaan. Baik, sahabat dan sobat. Saya langsung menyerahkan analisis Jene Ponto dilanjutkan Pak Dr. Ridwan Mawalang. Tadi beliau, Pak Direktur Link Indonesia Dinda Herman Sejaya, menjagokan Karin Tinggi asalkan menggandeng keluarga bupati. Dan pesaingnya adalah Karin Patta berpasangan dengan Haji Paris. Tapi sayangnya beliau menganalisis Haji Paris 02. Karin Patta yang harus 01. Pak Dokter sendiri melihat Jene Ponto dengan tentu mendengar analisis dari Pak Dinda Direktur. Kalau dilihat kondisi memang di atas, memang berdasarkan survei yang beredar, nama-nama yang menguat itu memang ya di Paris, mulai di Mustamu, Carlos dengan Karin Patta. Seperti apa kita melihat, apa yang kita sependapat dengan tadi, atau ada pandangan-pandangan yang lebih lebih menguat, lebih rasional, atau ya tentu analisis Pak Dokter sendiri. Iya. Baik ya Kadir. Kalau saya sih melihat Jene Ponto itu kan berdasarkan geopolitik. Ya, geopolitik pertama itu adalah geopolitik Bangkala Barat. Dan putra ini adalah Mulyadi Mustamu dan Pak Paris, Pak Wakil. Berasal dari Geo yang cukup besar pemilihnya. Terus dari Binamu dan Tamalate. Sebetulnya di Binamu dan Tamalate ini figurnya masih kosong hari ini. Tidak ada ya. Waktu itu sama dengan Carlos. Dia dari Rungkeke. Jadi dapil 2 dia. Binamu ini dapil 1. Jadi ini kan menarik sebetulnya ya. Jadi zona tengah ini adalah zona kosong ya. Terus Bangkala Barat, terus Rungkeke, 2 figur di sana muncul, Karin Patta dan Carlos. Saya pikir ini menarik, ya. Menariknya karena mewakili dapil yang cukup cukup besar pemilihnya dan figurnya figur petarung. Iya. Nah, itu yang menarik. Dan belum ada orang Binamu yang muncul di sana, yang menguat belum ada. Nah, itulah. Nah, ini menariknya. Jadi bisa saja kedua figur ini bisa menggandeng, mencari figur yang berasal dari dapil yang kosong ini untuk menggandeng sebagai calon 02. Bisa diperebutkan, kan? Bisa diperebutkan. Nah, maka sesungguhnya saya sepakat sebetulnya dari 4 figur ini yang maju untuk 02, untuk 01. Maju saja, mengingat bahwa mereka ini sudah punya partai. Pak Mulyadi saya pikir Demokrat, ya Pak Paris ini Nasdem, kan? Masih ada sisa-sisanya barangkali Gerindra, kan? Masih ada listnya. Kalau saya jelas, PAN tidak mungkin akan lari kemana-mana. Terus, ya Karin Patta ini seperti apa? PKB kan? Nah, ini kan saya pikir sangat seksi sebetulnya. Mereka ini sudah punya 1 tiket lah. Kita nambah 1, selesai. Dan itu barangkali apakah akan diberikan kepada calon wakilnya atau seperti apa? Tentu saja keluarga
Pak Bupati juga sejauh ini berdasarkan hasil riset itu belum muncul. Entah seperti apa di detik-detik terakhir, apakah akan muncul dari istrinya atau anaknya atau kemanakannya, itu belum kita lihat. Tetapi saya pikir yang namanya politik, ketika ada peluang, ada kekuatan, ada jangkauan-jangkauan visi ke depan, saya pikir itu bisa saja muncul. Tapi sesungguhnya yang tadi berdasarkan geopolitik, Geo Arung Keke, Carlos dan Karen Pata, Geo Bangkala Barat, Karen Tinggi dan Pak Mulyadi dan Pak Haji Paris, saya pikir ini menarik dua kekuatan. Pak Dokter, tadi beliau lebih menganggap Haji Paris itu hanya posisi wakil. Pak Dokter Lip tadi ya. Kalau kita melihat sebagai posisi wakil bupati saat ini, apakah memang dia hanya cocok diwakil kembali atau dia salah satu kandidat kuat sebagai calon bupati? Kalau saya sih, ini kan cukup menderita Haji Paris, ya kan? Cukup menderita beliau, Pak. Ya. Terlepas saya belum pernah berinteraksi, tapi analisa saya dan ramalan saya, ya, yang namanya Haji Paris itu cukup menderita. Pertama diambil partainya, yang kedua dicopot istrinya, Pak, ya, dari ketua DPR. Tapi ini penderitaan yang cukup. Tapi bisa saja dia mendapatkan rasa kasihan dari masyarakat dengan perilaku. Ya itulah maksud saya. Jadi kasihan itu kemudian dia harus berani dan pede untuk tampil menjadi calon 01. Saya tidak sepakat dengan arahan-arahannya ini. Ulus-ulusannya Pak Direktur kalau beliau ini harus lagi tampil itu janganlah, karena dia akan menemui penderitaan yang lebih parah kalau di sana, karena dianggap bahwa Haji Paris ini memang seperti ayam potong yang suka dipotong-potong, Pak. Nah, janganlah. Dia harus menjadi kuda pejantan yang harus bertani sebagaimana falsafah dan budaya. Jangan potong, Pak. Cocoknya menggandeng siapa? Ini yang menarik. Karena dia juga dari Bangkal, sama dengan Pak Mulyadi. Itulah. Jadi saya pikir tidak elok kalau rasanya, dan saya pikir itu jarang-jarang kita temukan. Dia akan bergandengan dengan satu geonya, ya, satu dapilnya. Tentu saja kalau misalnya Haji Paris mau melakukan rekonsiliasi politik daripada figur lain yang ngambil untuk berpasangan dengan keluarga Karen Mundra, Pak Bupati, ya lebih bagus Haji Paris saja mencari figur yang memang berasal dari klannya Pak Bupati. Tapi nggak ada masalah. Atau memang mau mencari tempat lain, ataupun dapil lain. Bupati kan bisa saja menyiapkan alternatif dua calon. Oh, bisa saja. Keponakannya atau saudaranya atau istrinya kan. Sangat mungkin dia akan menyiapkan calon wakil dua, Pak, untuk dua pasang. Ya, kenapa tidak? Jangan lupa di Bangkala itu jangan juga remehkan Tahan Pasmi Karen Sute. Beliau ini seorang politikus yang diperhitungkan juga kalau di Yedepoto. Itulah, tentu saya kira banyak yang menjagokan rumor beredar Paris kan Karen Sute kan berpasangan. Banyak. Saya kira kan sudah muncul nama. Saya pikir kan ini rumor yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Bahwa nama-nama yang muncul hari ini di Jeneponto itu kan berdasarkan riset-riset yang berkembang, kan. Tentu saja kalau misalnya sudah ada rumor begitu, saya pikir itu sudah menegaskan dari awal bahwa sesungguhnya kehadiran Haji Paris ini ya hampir benar analisa saya bahwa tidak mau lagi merasakan penderitaan dua kali, Pak. Karena itu juga dilarang sama agama, Pak. Ya, seorang Muslim, ya, seorang politisi yang baik itu tidak akan mungkin jatuh pada lubang yang sama dua kali. Dan saya pikir sangat terasa di Paris, Pak. Diambil partainya, kan? Diambil juga posisi istrinya. Saya pikir, waduh, ini kan sudah persoalan siri, kan? Sudah persoalan siri. Nah, kalau mau maju dari 02, waduh, saya kira bukan sesuatu. Saya sarankan kepada Haji Paris yang menonton episode ini, menimbalah dengan kuat, dengan matang untuk kemudian bertahan pada posisi ini. Maju 01, naik kelas 1 kelas, 1 biji. Saya sarankan gitu, karena saya pikir momentumnya, Pak. Momentum ini tidak akan datang dua kali. Jangan disia-siakan. Tanpa incumbent tentu peluang 01. Saya juga menduga Nasdem itu merasa rugi memberikan tiket kursi kepada Haji Paris, Pak, hanya mau bertahan menjadi 02. Bukan untuk itu, untuk 01, Pak. Saya kira hal ini saya pikir, maksud saya begini,
ini kan relatif muda ini petarung. Jadi junior ataupun generasi pasca Karenindra, Pak Bupati ini memang levelnya Mulyadi, Haji Paris, Carlos, dan Karim Patta dan kawan-kawan ini di level ini sekarang ini menjadi next generasi Kabupaten Jeneponto. Nah, oleh sebab itu saya pikir ini adalah sebuah ekspektasi bagi Kabupaten Jeneponto untuk kemudian mendorong kemajuan di Jeneponto, merespon kemajuan, dan saya pikir harus dimulai dari momentum pilkada di tahun 2024. Nah, saya pikir momentum ini saya pikir itu akan menjadi lebih panas Jeneponto ini karena petarung-petarung yang muncul. Ada petarung di legislatif. Ada yang saya lupa. Ada juga beredar rumor bahwa Absari pasti Raja Milo, ada Raja Milo ya, yang pernah dikalahkan sama Karenindra dulu. Itu ingin maju berpasangan dengan Sekda, mantan Sekda, kan sudah pensiun tadi. Saprudi Nurdin. Jadi Karen Raja ini dengan Dr. Capa ini dikadang-kadang akan berpasangan. Saya lupa tadi menyebut. Jadi rumor yang beredar itu di atas Dr. Capa akan berpasangan dengan Karen Raja. Dia Kadis Perdagangan Selatan saat ini. Nah, seperti apa kita melihat kalau rumor itu benar? Apakah dia juga cukup diperhitungkan untuk mampu bersaing? Saya melihat begini, sebagai putra mahkota mantan Bupati Raja Milo, saya pikir tentu pengalaman dan popularitasnya sudah cukup lah ya. Kemudian Pak Saprudin ini mantan sekda kita, gengnya sekarang ini kan geng Gerindra, punya menantu dan seterusnya, istrinya juga anggota DPR. Tentu saja apa istilahnya ya, seriusnya menatap pileg 2019. Dua figur ini, Haji Paris dan Pak Sekda, sebetulnya itu adalah sebuah persiapan sesungguhnya, sinyal bagi Karenindra dan figur-figur yang akan muncul di Kabupaten Jeneponto bahwa sesungguhnya Pak Saprudin ini politisi ulung. Beliau ini mantan kalau tidak salah mantan Direktur Rumah Sakit Kabupaten Bantaeng yang kemudian ke Jeneponto menjadi kadis kesehatan, lalu kemudian naik karirnya posisinya menjadi Sekda. Saya pikir sebuah perjalanan karir sebagai pamong yang cukup matang ya, cukup kuat, dan saya pikir juga berhasil didorong istrinya dan menantunya masuk di parlemen sebagai anggota DPR kabupaten, istrinya dan anak menantunya di provinsi. Saya pikir tiket-tiket itu sudah ada. Dan kalau misalnya ini muncul dan rumor yang ada ya akan berpasangan Pak Ashari, Dr. Ashari, Pak Raja Milo ini dengan mantan Sekda atau Pak Saprudin, saya pikir ini akan muncul 5 pasangan di sana. Dan bisa saja akan ada gagal di antara mereka ini, atau tidak berhasil untuk kemudian muncul, karena ada irisan-irisan. Dan tentu saja sejauh mana persyaratan-persyaratan untuk mengusung, itu saya kira akan prediksi saya bahwa Jeneponto itu akan lebih panas, lebih ketat persaingan tanpa petahana, dan diisi oleh figur-figur muda pasca Karenindra atau Pak Bupati. Dan saya pikir ini era keemasan Kabupaten Jeneponto dengan melihat figur-figur yang akan muncul. Pak Dr. Ridwan Pawalan tadi telah memperkuat analisis dari Direktur Liga Indonesia terkait pilkada Jeneponto. Memang tadi saya lupa tadi mendiskusikan dengan Direktur Liga terkait Karen Raja dan Pak Mata Sekda ya. Memang mereka juga figur yang patut diperhitungkan ketika betul-betul muncul, karena secara ketokohan dan apalagi kepopuleran sudah jangan diragukan. Tentu dia akan menghiasi nama-nama seperti Haji Paris, kemudian di Mustafa Karen Tinggi, Samsudin Carlos Karen Lagu, dan Karen Patta. Saya meminta Direktur Liga Indonesia untuk pertanyaan terakhir menutup kajian di Bantaeng. Tadi beliau mengatakan bahwa potensi antara Ilham Saasikin mewakili Kelana Sultan dan Nurdin Abdullah berpotensi diwakili Uji karena lebih seksi Uji dibandingkan Rilmang ya. Apakah kita setuju dengan analisis itu? Bagaimana kita melihat ketika seandainya Andi Sugiarti Mangukari berpasangan dengan Sahabudin wakil bupati ini, dia kan dari ketua DPR, sama-sama mantan ketua DPR. Iya. Nah, seperti apa kita melihat kalau dia memunculkan figur ketiga?
Karena menurut saya ketika Sukabumi dengan Sugiyarti Mangkukaling ini juga berpasangan, ya tidak kalah dahsyat dengan kelang Nurdin Abdullah dan kelang Asikis. Tidak tahu kalau menurut di Turling Indonesia seperti apa. Baik, saya gambarkan dulu. Di periode pertama Ilham kita kemarin itu kan yang nanti yang ditunggu oleh publik Kabupaten Bantaeng itu adalah iklannya Nurdin Abdullah. Namun kemarin tidak fokus pada Bantaeng. Tidak, dia fokus ke Pilgub. Iya, lebih fokus ke Pilgub. Nah, kalau misalnya muncul, kan saat ini Pak Bupati Bantaeng ini tidak bisa juga terlalu banyak euforia. Ya. Karena periode yang akan datang itu lebih banyak kerja keras. Karena kenapa? Publik yang kemarin yang menanti klan dari Nurdin Abdullah itu akan muncul. Saya yakin yang disampaikan oleh kakak dokter itu kemungkinan yang lebih berpotensi maju di klan Nurdin Abdullah itu adalah Bendum KNPI uji. Ini yang lebih ditunggu dari beberapa riset survei yang kami lakukan itu. Yang ditunggu itu adalah uji. Jadi ketika misalnya membangun kekuatan dengan beberapa politisi tua yang ada atau muda di Kabupaten Bantaeng ini, tentu akan diperhitungkan. Dan bupati saat ini akan merasa tersengal-sengal ketika Uji muncul sebagai calon bupati di Kabupaten Bantaeng. Nah, di luar daripada klan dua ini, Andi Ugi juga tidak bisa kita Dengan sabun. Ya, dengan sabun ini tidak bisa kita anggap remeh. Karena kan Andi Ugi ini sudah beberapa kali dan memang beliau adalah petarung. Terlalu mulus DPR. Iya. Artinya memang dia punya wasit. Betul. Jadi menurut saya dia kelang ketiga. Iya. Klan ketiga Menurut saya ya. Dan klan ketiga ini ya kalau mampu meramu potensi yang ada di Kabupaten Bantaeng tentu akan dapat durian runtuh. Iya. Ketika kedua dari kubunya NA dengan Asikin ini bertengkar dan mengambil kesempatan celah di dalamnya, Andi Ugi ini akan karena sudah beberapa kali Ya, betul. 2 kali ya maju sebagai calon Sepertinya. Nah, kita lihat bahwa kondisi masyarakat di Kabupaten Bantaeng ini banyak siriknya dan empati masyarakat di Kabupaten Bantaeng ketika melihat ada orang beberapa kali maju ya tentu akan mendapat simpati dari masyarakat. Dan ini mesti harus hati-hati dari klan Asikin. Bupati saat ini jangan terlalu banyak euforia dengan keberhasilan periode kali ini karena di periode yang akan datang itu lebih keras, lebih sangat seksi karena yang dinantikan oleh masyarakat atau publik Bantaeng ini adalah klannya Nurdin Abdullah. Dan yang paling pasti itu saya sepakat dengan Bapak Dokter bahwa yang paling berpotensi itu adalah Uji. Bendum KNPI, kemudian Ketua BMI Banteng Muda udah Indonesia Sulawesi Selatan itu mampu menjadi menggerak promotor di bawah ketika diramu dengan baik. ditambahkan PLT Pak. Ditambah dengan Iya. kemudian juga Karena dari PDIP PLT. di belakangnya klan Nurdin Abdullah ini ada beberapa petinggi parpol di kabupaten termasuk Golkar. Dan Golkar ini tidak pernah mengambil kesempatan dalam setiap momentum pertarungan, lalu mengambil kesempatan. Nah, kemarin hasil keberhasilan keterpilihannya menjadi bupati Ilham Shah Asikin ini ya tentu ada tangan-tangan dari Golkar karena beliau dari Golkar. Ini yang mesti dikhawatirkan oleh bupati saat ini. Kemudian itu tadi bahwa Andi Ugi ketika berpasangan dengan Pak Wagub saat ini tentu juga perlu dilihat karena kekuatan mantan ketua DPR Pak Sabuni ini juga menjadi buah keberhasilan dari Ilham Asikin menjadi bupati dari PKS. Itu yang menjadi analisa saya kakak. Ada 3 poros yang akan nantinya mewarnai pilkada 2024 di Bantaeng. Dan ketika mungkin Pak Bupati
karena di episode ini mampu memberikan Edukasi. Informasi penting. informasi yang kadang belum dibicarakan oleh publik dalam bentuk media, tapi kami sudah mampu meramu itu. Karena memang kita banyak mengambil dasar diskusi hasil survei dan riset di lapangan. Jadi ada 3 poros Pak Bupati. Jadi hati-hati dengan 3 poros ini, dan tentu harus lebih bagaimana membangun humanis di Kabupaten Bantaeng ini untuk mengambil empati dari kedua klan yang akan kita lawan nantinya. Mungkin seperti itu. Baik, demikianlah diskusi bersama 2 narasumber kita, Pak Direktur LIN Indonesia Dinda Herman Sijaya dan pengamat politik Islam dari Unismu Dr. Ridwan Mawalan dalam membedah tema Pilkada Jeneponto dan Bantaeng. Siapa figur yang kuat dan berpeluang di 2024 sudah dibahas dengan sangat tuntas, ilmiah dan sistematis sahabat dan sobat itu, dan tentunya ini akan menjadi rujukan awal atau saat ini para figur-figur yang didiskusikan di 2 kabupaten ini untuk menjadi bekal dia menuju 2024. Terima kasih Dinda Direktur, Dinda Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.